bisa, iya. Aduh, itu panas itu. Panas itu. Kita baik-baik ya. Baik-baik, kita kan baik. Iya. Minta informasi aja. Iya. Ada niat baik apapun. Ada niat apapun. Aing watas gas curiga 3 kali ke. Aing curiga. Si Arek ngaluruskan tempat di dia. Apa kasih tahu namanya? Aing disuruh. Si Sulu. Sulu. Ini kesehatan. Aing beli mana Nyi Ratu? Beli mana Nyi Ratu? Sehat Ki? Alhamdulillah atas datang dari tempat ini, tempat puasa sini ya. Alhamdulillah sana tujuannya anjing sarayana buat lurusin ajaran agama Islam yang mana di sini tempat udah disesatin sama manusia. Itu dulu tempat saya meditasi sama Prabu. Kalau mau tahu asal usul Saya sini cuma ngingetin kepada manusia jangan sampai kebujuk rayu atau kebisik atau kehasut semua segala macamnya. Yang mana emang di sini udah dibikin seperti itu. Yang satu lagi itu tempat gerbang goib. Ya betul. Ya itu masuk ke gerbang goib. Konon kata istilah kasarnya itu emang untuk masuk ke kerajaan kita. Kerajaannya Prabu. Betul, itu betul. Udah pernah masuk? Belum ada yang masuk, belum ada. Gimana mau ada yang masuk, semuanya pada sesat. Yang bisa masuk ke situ yang hatinya bersih, yang yakin ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu bakal disambut sama kita. Bakal disambut betul. Itu langsung masuk ke kerajaannya Pajajaran. Bawa pimpinannya Prabu Siliwangi. Kembali lagi bersama OP Channel ya. Kali ini kita berada di situs Gua Langkop yang tepatnya berada di Kampung Tapos, Kabupaten Bogor. Ya, ini sekarang kita yang di samping saya ini kita disebutnya sih batu, bilangnya sih kata orang-orang ataupun sekitar bilangnya ini gerbang goib, yang mana saya kasarnya masyarakat di sini meyakini ataupun dapat kisah kasarnya dari turun temurun dari leluhurnya, batu ini dinamakan batu gerbang goib ya. Udah segitu aja ya, kita ikuti perjalanan kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Ayo. Wah, gimana perjalanan ini? Naik ke atas kaki bukit. Namanya sih katanya ini kata kayak batu. Ya seperti kayak apa ya? Nah, kalau dari bentuknya sih kayak kuburan ya. Bentuknya sih dari bentuknya udah kayak kuburan. Mungkin dulunya ini kayak tempat petilasan atau apa ya. Dulunya kononnya kata sih ini tempatnya Prabu Siliwangi bermeditasi ya. Menurut warga sekitar ataupun kuncennya seperti itu. Kita lihat tuh bentuk-bentuknya tuh. Bener sih kayak apa ya, tempat duduk ya ataupun tempat. Oh iya, ini kayak senderan tuh. Senderan kursi tuh. Bisa dilihat ya. Untuk pemirsa yang ada di channel. Deketin batunya. Nah tuh. Oke, sana ke sana, geser ke sana.
Nah, sampai jalan. Oke. Konon katanya Prabu Siliwangi betapa sih? Konon katanya sih Prabu Siliwangi itu meditasi atau bertapa di sini ya, di gua tapa batu tapa. Jadi kita lihat sendiri kan batunya tuh seperti kayak tempat duduk ya, kayak ada senderannya juga ya. Ini disebutnya batu menhir ya, ataupun ada yang batu dolmen yang tertidur, di batu menhir yang berdiri ya. Seperti itu. Oke, kita ke tempat selanjutnya. Oke, lumayan ya. Ini kita ada di kaki bukit Gunung Salak di Kampung Cijeruk, Gua Langkop. Kita ke tempat selanjutnya, ke situs batu Gua Langkop. Oke, kita naik lagi ke atas. Batu peninggalan sejarah. Gila, ini kononnya ini peninggalannya kerajaan Pajajaran, masa kerajaannya Prabu Siliwangi. Oke, kita lihat di sini ya. Yang disebut Gua Langkop. Tempat apa sih dulu ini? Petilasan. Ya, tempat bertapai juga. Oh, ini tempat meditasi juga ya. Lihat kita bentuknya seperti kayak goa. Konon katanya sih ini tempat Prabu Siliwangi meditasi juga tuh, bentuknya tuh seperti apa ya, goa. Ya dari bentuknya batu, terus ada dalamannya, terus sampai ke dalam. Nah, bisa dilihat ya untuk pemirsa warga OP channelnya. Nah, ini peninggalan sejarah yang mana ini tempat betapanya atau meditasinya Prabu Siliwangi ya. Bentuknya seperti gua ya, udah bisa dilihat sendiri batunya. Ini sama ya? Ini ya? Oke, ini yang satu lagi sama ya, seperti gua. Ini bentuk batu yang berbentuk seperti goa. Mungkin ini kayaknya sih kayak benar-benar kayak goa ya, kayak peninggalan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi ya. Oke, bisa dilihat sendiri ya untuk batunya. Oke. Tim OP Channel mencoba mencari informasi lewat makhluk astral di wilayah tersebut. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan share sebanyak-banyaknya. Mari kita saksikan sama-sama. Penghuni dari itu ada di Batu Gua Langkop. Penghuni Gua Langkop, siarek daraun ke dia. Siapa sih bicara ini?
iya, iya. Aduh, itu panas itu. Panas itu. Datang baik-baik. Kita ngomong baik ya. Ya. Ay, yo ngaran. Ulah yang ngaran. Mau ada di meja. Aduh. Baik-baik kita kan baik. Iya. Minta informasi aja. Iya. Nggak ada niat banyak. Nggak ada niat apa-apa. Ya. Aing watas curiga tikang hari gue. Aing curiga. Si Arek ngaluruskan tempat di dia. Udah kita nggak mau kasih tahu namanya. Aing Sulu. Ini di selatan. Aing pembeli mana Nyi Ratu. Pembeli mana Nyi Ratu? Aing pembeli Kita mana baik-baik. Nyi Ratu? Iya. Kita baik kok. Iya. Minta informasinya aja. Iya. Saling bantu informasi aja. Oke. Udah berapa lama tinggal di sini? Aduh, saya udah ratusan tahun saya di sini. Emang tugasnya di sini? Iya. Itu si Lodo yang ngapain di sini? Kamu di sini? Kan kita baik-baik. Iya. Ya udah. Iya. Gitu aja ya. Iya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki? Alhamdulillah tos datang tadi tempat gua selesai izinannya. Nu mana isya kasana tujuana anjeun sadayana buat ngurusin ajaran agama Islam. Yang mana di sini tempat udah disesatin sama manusia. Itu dulu tempat saya meditasi sama Prabu. Kalau mau tahu asal usulnya gimana? Asal usulnya ini batu isya kasarnya zaman dulu itu sayang bawa. Oke. Iya, dari gunung, ada salah satu gunung batunya juga sampai sekarang juga masih ada di sana ya. Yang mana ini kasarnya seperti bencana alam, longsor, jadi kasarnya bentuk batunya seperti itu ya. Yang mana emang gua itu dulunya gua ya. Gua asli. Asli gua itu asli gua. Karena ini di tengah-tengahnya Gunung Salak. Di tengah-tengahnya seperti itu. Betul di tengah-tengahnya. Yang mana saya dulu kan kasarnya dekat sama Prabu Siwangi. Ya kan, karena di situ saya nyari tempat untuk meditasi. Prabu pun sama, alhamdulillah kita ketemu di situ sama Prabu, kita tapakur bareng di sini ya. Salah satunya juga ada kuncung, tempat kuncung juga ada Ya. Itu yang dibawa, itu salah satu tempat saya Yang gimana? ya, yang dibawa batu yang tadi, yang paling bawah yang kecil. Yang naik itu kan sebelahnya kan ada yang atas sama yang bawah, yang kecil sama yang gede. Nah, itu tempatnya Prabu, sebelahnya saya. Yang kecil. Yang kecil ya, betul. Yang kecil Prabu Siwangi. Betul. Seperti itu dulunya. Jadi yang mana di sini kita untuk meluruskan agama Islam ya. Di sini udah pada sesat, meyakini mereka itu di sini meyakini supaya biar mereka itu pada punya kekayaan. Bahkan ada yang merasa sepertinya apa ya? Kayak kena bisikan katanya di sini ada harta karun, ada yang kasarnya sedang menunggu harta karun di sini, ada manusia seperti itu. Astagfirullah. Ya ada yang kayak gitu, ada yang lagi nunggu harta karun di sini. Yang ngajaga di sini mas saya di situ, aslinya saya. Betul. Yang tadi masuk siapa? Itu istilahnya iya, itu Kisulo, itu istilah kasarnya salah satu panglimanya Nyi Roro Kidul ya. Yang di sini dia mereka yang nyesating, yang ngebisikin, yang
ngemimpiin seperti itu dengan bantuan manusia kuncen itu sendiri. Ya boleh ya Cil ya. Itu rata-rata di sini lebih kebanyakan lebih kekayaan ya. Karena mereka melihat di sini kayak ada harta karun. Karena waktu itu saya pernah nongolin menggunakan isakasa saya semacam mahkota. Mereka jadi meyakini di sini, meyakini di sini ada harta karun. Saya juga kesal, saya juga marah, cuman saya nggak bisa. Kita kembali ke Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sini cuma ngingetin kepada manusia, jangan sampai ke bujuk rayu atau ke bisik atau ke hasut semua segala macamnya. Yang mana emang di sini udah dibikin seperti itu, kuncinya pun dibikin sesat. Saya juga kesel marah. Sampai mereka itu menggunakan dupa ataupun sesajen dan lain-lainnya. Bahkan di dalam itu gua ditaruh kemenyan. Astagfirullahaladzim. Saya kesel, ya Cil. Saya kesel di sini ya kan. Kenapa maksudnya mau apa mereka itu kan? Kalau minta isakasanya rezeki apa? Minta ke Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dialah yang maha kaya segala macamnya. Jangan minta-minta yang seperti di sini. Makanya di sini itu udah pada disesati nih, belokin lewat bisikan, lewat mimpi. Terutama di sini itu di lewat mimpi. Bahkan isakasanya ada yang suruh menggali. Ada yang disuruh menggali di situ di bawah batu. Di bawah batu. Katanya di situ ada peti, ada harta karun, ada emas. Padahal di situ nggak ada apa-apa, ya Allah Gusti. Astagfirullah. Iya. Kalau ini mimpinya seperti itu. Kalau ini sebelah sini apa nih? Itu tempatnya Prabu juga, tempat isakasanya dia ngadem lah. Ngadem niis betul. Karena itu sepertinya kayak apa ya, kayak meja sih. Meja sama kursi di situ ya. Betul tempat santai, betul. Kalau di bawah tuh batu. Yang satu lagi itu tempat gerbang goib. Ya betul. Ya itu masuk ke gerbang goib. Konon kata isakasanya itu emang untuk masuk ke kerajaan kita. Kerajaannya Prabu. Betul, itu betul. Tapi udah pernah masuk? Belum ada yang masuk, belum ada. Gimana mau ada yang masuk, semuanya pada sesat. Yang bisa masuk ke situ yang hatinya bersih, yang yakin ke Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, itu bakal disambut sama kita. Amin. Bakal disambut betul. Itu langsung masuk ke kerajaannya Pajajaran. Di bawah pimpinannya Prabu Siliwangi. Itu aslinya itu bukan gerbang goib isakasanya, tempat isakasanya orang-orang sesat. Aslinya itu pintu kerajaan Pajajaran. Pintu utama. Ya kan? Nah, itu pas kalian naik ke batu yang pertama ya. Nah, itu isakasanya kayak semacam tempat penyambutan. Tempat penyambutan sampai ke ruangan Prabu yang satu lagi yang dekat pohon, yang kayak meja seperti itu tempat bersantainya saya. Betul. Yang atas itu tempat saya sama Prabu Siliwangi. Bahkan Kuncung pun ada tempatnya di situ. Kita bareng-bareng lah misalnya, ya betul. Tapi saya lebih condong ke yang sebelah kanannya Prabu, ya kan? Saya di sampingnya Prabu, seperti itu. Siapa ya nggak mau kasih keterangan ya, biarin. Intinya kesimpulannya di sini saya cuma menghimbau atau kasih tahu, nasihatin manusia di sini jangan sampai salah atau kebujuk rayu setan itu tipenya menyesatkan ya. Bahkan di sini isakasa salah satu kuncinya pun isakasa menyesatkan, membelokkan di sini sejarah yang ada. Betul. Di sini bukan untuk minta kekayaan atau minta kekuatan. Di sini itu isakasanya peninggalan aja, sejarah. Lebih condong itu. Yang harus kita jaga kelestariannya. Karena apa? Ini isanya jangan dikotori. Ini tempatnya tempat bersih. Bukan isakasanya kalian harus isyarat percaya di sini gitu kan, ataupun harus tinggal di sini, enggak. Saya itu cuma di sini harus dijaga, saya buat sejarah aja, ya kan. Betul, syukur sampai kalian punya anak cucu cicit segala macamnya, ini sampai bisa seterusnya, sampai bisa seperti ini terus ya. Kalaupun emang dirusak, ini nggak bakal lama lagi juga bakal hancur. Kalau udah disesatin sama
sesajen ataupun isa kasanya dupa atau dan yang lainnya. Bahkan ada pengorbanan di sini. Ada pengorbanan di sini, ada pengorbanan. Ada nyembeli korban segala macamnya. Itu aduh darahnya kemana-mana. Itu ayam batu. apa kambing? Ada yang ayam, ada yang kambing. Bahkan ada yang kambing minta lebih. Mereka itu pada minta isa kasanya sampai 7 turunan nggak habis kekayaannya. Ada yang minta sampai seperti itu, ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Biasanya siapa yang ngabulin Ki? Itu mah itu si Sulo itu sialan. Gua pengen bakal perangin kau. Sulo, tunggu gua halus Sulo. Sabar Ki. Saya hari setelah. Iya ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya kepancing. Nggak boleh Iya, iya. marah-marah. Iya ya, astagfirullahaladzim. Ya namanya saya suka emosian ya. Iya. Tapi, jangan sampai ikutin Kerja saya. kepancing. Ya, jangan sampai ngikut saya ya. Iya. Jangan, nggak boleh. Iya. Tetap kalian itu harus yakin ke Gusti Allah, biar Allah yang bisa kasih melindungi kalian semuanya ya. Amin. Semoga pada sehat, Amin. ya kan, selalu kompak, selalu solid, ya kan, selalu untuk tegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ini udah akhir zaman, kita udah akhir zaman. Pesan saya satu kepada masyarakat ataupun manusia ya. Ini udah akhir zaman, kalian tuh harus sadar. Bencana alam sudah di mana-mana, itu untuk peringatan kalian. Tapi kenapa kalian masih tidak sadar? Ki, maaf ya, Ya, potong. boleh. Kemarin gempa kenapa Ki? Itu biasa lah. Ya itu kita perang di sini. Perang ya? Betul. Di sini isa kasanya saya cuman ngasih tahu yang mana itu pun cuman peringatan aja sih. Iya. Peringatan. Kalau emang di sini setelah kita siar seperti ini mereka masih melakukan, mau nggak mau istilahnya kita bakal hancurin semuanya. Iya. Karena ini udah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena bukannya Allah itu ngediemin ataupun isa kasanya mencuekin. Iya. Allah itu pengen ngelihat manusia itu berubah apa tidak. Betul. Seperti itu. Makanya di sini saya diutus, kita semua tim kita itu diutus supaya meluruskan yang mana Ya. agama Allah itu isa kasanya lurus gitu kan, nggak ada yang namanya agama Islam itu belok seperti itu. Allah menginginkan seperti itu ya. Ya. Jadi saya sekali lagi nasihatin atau ngingetin, jangan sampai ke bujuk rayu, kena bisikan atau hasutan atau bahkan isa kasanya diri kalian dikuasai sama pikiran. Ya. Jangan dikuasai sama pikiran yang ngancurin kehidupan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nyata sekarang hati. Alhamdulillah. Rumah perjalanan lancarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Karena kan memang tinggi mesti kawal. Iya. Amin. Alhamdulillah. Mau pemurung sadayana. Alhamdulillah. Namana isyana poe ayeuna urang siar di tempatna Pangeranna Rodaya sareng tempatnya Prabu Siliwangi. Ya. Tadi sekediknya atau sedikitnya udah dijelasin sama Rodaya ya. Ya. Sebenarnya bukan sedikit itu mah banyak. Banyak. Emang dia yang lebih tahu dibanding saya. Saya mah istilahnya tim hore. Seperti itu ya. Tim hore doang. Tim hore saya mah hore Pakai ini ya? gitu. Pakai apa yang bendera? Bendera seperti itu ya. Joget-joget tuh. Itu. Benar. Jadi di sini emang isa kasanya udah pada sesat. Yang mana emang si Sulo itu utusan ataupun isa kasanya panglimanya Nyi Roro Kidul. Ya. Nyi Roro Kidul yang mana isa kasanya beliau itu sudah menyesatkan sama manusia. Ki, maaf, kalau boleh tahu bentuknya seperti apa Ki? Itu biasalah Nyi Roro Kidul itu mah ular dia mah. Oh iya. Bahkan isa kasanya banyak teman yang lainnya gitu. Iya. Jenisnya banyak ke sini. Ya biar pemirsa gak tahu gitu. Cuman yang lebih parah dia sih, karena dia ada punya gesekan sama Lodaya. Oke. Jadi isi rasanya ini bakal perang hati-hati aja. Iya. Waspada. Ini perang Iya. besar soalnya di kedua antara si Sulo sama Lodaya itu kayak si nggak tahu dari dulu sih kayaknya sih kayaknya dari dulu punya Dulu ya. nggak ngerti saya juga. Yang satu Lodaya yang mungkin kesel gitu kan, karena di Lodaya nggak bisa marah sama manusianya, hanya marah-marah sama mereka gitu. Iya. Kenapa kan mereka itu masih ngasih harapan Betul. kepada manusia atau menyesatkan. Tapi kan emang isanya dia mah udah ngomong ke Gusti Allah ya, kalau Betul. setan mah Betul. menyesatkan Janjian. manusia ya, kita nggak bisa nyalain dia juga sih Iya. seperti itu. Kita sebagai Isa kasaya utusan untuk meluruskan agama Isa. Ya kan syukur-syukur manusia itu mau dengar. Tapi Amin. mungkin kalau kita pelan-pelan aja ya, Ya. nggak mungkin sekaligus. Betul. Karena apa?
Kalau manusia sudah dikuasain yang namanya setan, Betul. semuanya pikirannya itu semuanya dunia. Betul. Yakin saya itu semuanya dunia. Karena apa? Setan itu lebih senang hinggap di dalam kepalanya manusia. Itu lebih gampang, Betul. lebih gampang untuk menyesatkannya. Kalaupun emang kalau hitungan manusia umurnya 40 tahun, ya udah, dia tuh hidup di dunia itu sia-sia. Dia tuh mau membanting tulang di dunia itu ya silakan, bisa kasarnya. Betul. Ya itu cuma sebatas di dunia. Iya. Kan di akhiratnya ya nggak seperti itu aslinya. Iya. Tetap dia mah dapat siksaan dari Gusti Allah. Iya pasti. Iya, karena istilah kasarnya kita udah jelas ya kan dari Rasul kita yang pertama ya Nabi Adam itu kan. Dia itu ya sebenarnya semua orang itu tahu yang mana Nabi Adam itu awalnya mulanya tempatnya di mana Iya. gitu loh. Barengan siapa? Bareng siapa kan seperti itu. Betul. Cuman di sini mereka itu nggak pernah mau tahu, sebenarnya tahu tapi nggak mau tahu Iya. gitu, seperti itu. Karena apa? Udah digelapin atau disesati sama iblis ataupun setan seperti itu. Iya. Karena kan tahunya manusia mah setan atau iblis ya, apa ya, Betul. bukan jin ya. Betul. Sebenarnya mah jin semuanya itu Jin. jin, nggak ada Betul. yang nama setan iblis itu nggak ada. Ya itu Betul. cuman istilah saya namanya doang seperti itu. Ya namanya nama doang, biarin Iya. aja nama mah seperti itu. Di sini istilah kasarnya betul apa yang kata kalau Daya bilang, di sini emang sudah banyak sesajen, bahkan lupa di mana, bahkan ada pengorbanan seperti itu. Betul, karena mereka itu perjanjian di sini, perjanjian di sini perjanjian. Karena mereka meyakini, ada yang pernah lihat itu gerbang goib itu benar ada yang pernah lihat. Makanya dibelokin itu gerbang goib itu seperti itu ya, yang gerbang goibnya itu dibelokin ya. Bunten, tadi kan dijelasin sama Loda. Iya. Itu gerbangnya masuk ke kerajaan Pajajaran. Ya, seperti itu. Jadi istilah kasar di situ pun udah di penghuni itu mah ya. Jadi istilah kasarnya takutnya istilah kasarnya yang penjaganya atau kuncen di sini marah. Jadi udah yang itu jangan ya Pak ya. Iya. Soalnya itu konek ke situ Pak. Iya. Konek ke situ ya. Makanya saya bilang tadi jangan. Jangan itu jangan ya. Yang diusir biarin aja. Iya. Udah kita mah cuman di sini tuh cuman khusus yang gua langkop. Iya. Sama tadi udah dijelasin kan Iya. itu tempat penyambutannya, tempat istirahat segala macamnya ya seperti itu. Itu saya juga di sini ada tempat Di mana, Ki? sebelahnya itu yang di bawah Pak. Di bawah ya. Ya, yang di bawah itu sama saya sama Loda ya, cuman Loda lebih condongnya lebih ke dekat Prabunya seperti yang sebelah kanannya dia. Jadi kan sebelahan dia mah. Betul. Karena dia satu untuk menjaga Prabu juga ya kan. Iya. Saat meditasi dia pun ikut meditasi di situ Pak. Yang bawah mah itu punya saya aslinya mah. Cuma kalau Daya sering ke situ ya nggak apa-apa. Biar. Saya nggak kebagian juga. Ini ngambek. Biarin pangeran ini saya bukan siapa. Tapi mungkin lagi. Ada. Ikut. Saya ajak Pak, saya ajak. Biarin. Cantik juga ya. Benar. Kok Bapak tahu sih Pak? Iya. Aduh, mantep itu mah udah ada. Mantep ya. Nah, karena biar dia itu ikut kita Pak. Iya. Ntar saya masukin ke tim juga. Iya. Insya Allah ntar saya masukin tim biar itu rasanya dia tahu kalau tujuan kita itu di sini tuh siar, kita satu tim, ya kan supaya kenal juga ke kalian seperti itu ya. Makanya saya ajak Pak, biar saya juga biar semangat Pak. Iya, saya semangat. Ada dukungan ya? Ya ada dukungan dorong Pak, Pak. Iya. Jadi lebih semangat saya lagi saya mau. Iya itu seperti itu. Yang di mana nih? Yang di bawah yang di mana? Itu yang iya yang saya bilang wah itu Oke, siap. Itu ikut Biar saya yang tahu. Siap apa. Ya. Entar juga pada tahu kok. Saya yakin ya pada tahu. Iya, lambat. Karena suatu saat entar saya bakal lihat tuh masuk ke anak ini biar kenal juga siapa saya Pak. Kita gemulai dong. Hah? Anak ini gemulai. Biarin Pak, biar pada bingung, biarin. Biarin. Sekali-kali ya Pak. Oh iya benar. Jangan saya terus. Oh iya, kasihan. Kali-kali Pak, biarin. Betul. Siap. Pengen lihat aja udah Iya. biarin. Jadi seperti itu ya intinya, kesimpulannya di sini itu tempatnya Prabu Siliwangi ataupun Pangeran Lodaya seperti itu ya. Tempat petilasannya yang mana itu emang gerbang goib, gerbangnya untuk masuk ke kerajaannya Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi itu yang asli, cuma dibelokin karena di sini belokinnya ke gerbang goibnya yang lain. Gitu. Mana? Jadi katanya bilangnya ke kerajaannya.
Tapi nggak tapi nggak ada yang pernah masuk kan? Nggak pernah, nggak bakal ada yang masuk karena dia yang belok dia mau, Iya, biarin. Disangka saja bahkan si Sulo itu mau narik seperti itu, bahkan disangka saja ada yang meyakini ada harta karun, ada puluhan petik emas segala macam ya. Aduh, saya emang udah nggak tahu dah itu manusia tuh mikirnya gimana, gue nggak tahu. Kepret juga sama manusia tuh. Bahkan kan kemarin juga udah pada ngaji ya perihal rukun surat Al-Baqarah tuh yang tentang alam yang kita harus dijaga seperti itu. Aslinya udah di dalam Al-Quran kita suruh jaga. Kenapa kalian itu merusak ya Allah Gusti? Biar Allah yang menghukumnya Pak, biar Allah yang menghukum, biarin aja Pak. Saya itu cuma utusan, saya cuma meluruskan seperti itu. Jangan percaya sama saya, sekali lagi jangan percaya sama saya, jangan percaya. Yakin ke Gusti Allah, Allah yang kuasa, yang punya segalanya. Allah Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha pokoknya Maha Agung lah segala macam di segalanya dia. Betul. Jadi sekali lagi saya cuma ngingetin kepada manusia yang datang ke sini, kalau kalian dapat bisikan ataupun dapat gambaran atau dapat segala macam hasutan segala macam, jangan langsung percaya. Bahkan kalian udah nyampe sini terus ketemu kuncinya, jangan mau dibelokin. Gunakan hati kalian, jangan pikiran kalian yang digunakan. Kalau kalian menggunakan pikiran akan terbawa terjerumus di sini seperti itu Pak. Benar. Jadi cuma segitu aja dari saya. Oke, siap. Pak.